Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayidina Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Allahumma iftah alayya futuha arifina bihikmatik wansur alayya rahmatak wa zakirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa kirni bil taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma inni stada'tuka jami'a ma qaraqtuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Amma ba' um, Alhamdulillah ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman belajar tauhid rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk bertemu di pagi hari Minggu, kajian rutin kita ya. Mohon maaf kalau minggu kemarin itu kita kita laksanakan ya habis Lebaran ya banyak banyak kerjaan ya mungkin bakar-bakar sate gitu atau yang lainnya. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada minggu ini yang mana kajian kita itu adalah berjudul mempersembahkan amal yang terbaik, nah, insya Allah ya. Nah, em, adapun ya bisa dilihat ya screenshotnya apa PowerPoint-nya ya Bapak Ibu ya. Kelihatan insya Allah. Baik ya. Adapun ya tentang eh, topik kali ini itu landasan kita itu adalah surat Al-Muluk, ayat yang kedua ya. Di mana Allah SWT berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ya. Bahwasanya dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ya, yang ahsanu amala, amal yang terbaik. Wahwal azizul ghafur, dan Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, insya Allah topik kita tuh akan berbicara nanti ya apa itu ya kenapa Allah menjadikan mati dan hidup, lalu masalah ujian ya hubungannya dengan kehidupan tadi. Lalu kalau kita paham ini, maka kita harus memberikan amal yang terbaik. Ya, kenapa ini perlu kita bahas gitu ya? Nah, karena boleh dikatakan, eh, kalau saya pribadi melihat gitu ya, ada yang cukup salah paham tentang hakikat kehidupan ini dan masalah ujian, atau malah menganggap remeh, nggak mau mengkaji gitu, masalah hakikat hidup ini apa. Oleh karena itu, mari kita eh, berpikir sejenak ya, berpikir sejenak. Ada intro yang mau saya berikan gitu, karena ya berhubungan dengan topik kita tadi gitu ya, tentang apa gambaran kehidupan ini bagi kebanyakan manusia. Bagi kebanyakan manusia, ya, yang beriman, apalagi yang bagi yang tidak beriman ya. Nah, kalau boleh kita simpulkan, mungkin pengennya kan hidup sukses, ya, karir sukses ya. Jadi kalau kehidupannya itu sukses, mapan, ya, karir sukses, pekerjaan lancar, segala macam, sehingga nanti apa? Nanti akan mendapatkan keluarga yang bahagia, gitu ya. Lalu dalam angan-angan mereka, ya, selain keluarga yang bahagia, bagi yang punya agama, ya, ah, punya keluarga yang soleh dan solehah, ya. Istrinya solehah, suaminya soleh, anak-anaknya soleh dan solehah, taat, patuh kedua orang tua, ya, menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, kan seperti itu. Lalu mereka, ya, tadi sukses, ya, lalu bertambah tua, ya, tua dalam keadaan sehat juga, sehingga nanti ada gambaran bahagia di hidup tua, bahagia ketika berkeluarga, bahagia di hidup tua, lalu main-main dengan anak cucu, kan seperti itu ya. Gambaran eh, yang ada bagi kebanyakan orang.
bahwasanya dunia ini adalah kehidupan yang eh, perfect lah atau sempurna. Yang mana pada akhirnya berharap dengan ketika kalau meninggal sudah itu masuk surga. Nah, ini kebanyakan orang berpikirnya ya bahwa dunia itu adalah sesuatu yang sempurna gitu. Harus sempurna, harus kayak begini, harus kayak begitu gitu. Nah, pertanyaannya apakah memang begitu faktanya? Ya, kalau kita lihat rupanya hidup ini tidak smooth saja ya. Ya, ada yang diberi sakit, ada yang beri cacat, ada yang dalam keluarga anaknya bermasalah, ada yang keluarganya bermasalah, apakah istrinya atau suaminya, ya atau orang tuanya, atau banyaklah masalahnya. Atau dalam pekerjaannya masalah, dalam masalah ekonomi dan segala macam, atau lingkungannya bermasalah. Lalu kalau misalnya selesai satu masalah, datang lagi masalah yang lain. Nah, itu ya, itu yang terjadi ya. Kalau selesai satu masalah, datang lagi masalah yang lain gitu. Jadi apanya bahwasanya kenyataannya kehidupan ini selalu ada masalah. Kenyataannya gambaran yang tadi yang sempurna tersebut itu rusak gitu. Sehingga banyak manusia itu kecewa gitu. Ya, dan kenapa ini perlu diceritakan? Ya, karena memang tadi karena kecewa tadi berarti artinya apa? Tidak paham tentang bagaimana seharusnya kehidupan ini. Ya, karena tadi yang memandang kehidupan ini harus sempurna. Kalau seseorang memandang kehidupan di dunia ini adalah sempurna, dunia ya, berarti dia tidak paham hakikat kenapa dia dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Apalagi di akhir zaman ini, di mana kita ini hidup dalam kehidupan sekuler kapitalisme ya, lingkungan kita ya, yang mana jauh dari sistem Islam, menjadikan kita itu individu-individu yang jauh dari pemahaman Islam sehingga jauh juga dari kebaikan Islam. Ya, kenapa saya bahas ini? Nah, ya, karena ada cerita lah yang baru-baru ini ya. Ya, ceritanya mirip-mirip lah ya. Ada misalkan seseorang yang baru hijrah dia. Selama kehidupan ini ya lupalah dengan agama. Lalu karena dakwah dia akhirnya hijrah. Nah, kalau sebelum ini sebelum hijrah itu kan terlalu memikirkan dunia ya. Ya kehidupannya cukup mewah, istilahnya seperti itulah. Ya setelah hijrah eh, eh, lalu juga keluarganya juga lupa dengan agama. Jadi anak-anaknya terbiasa dimanja lah. Nah, ketika dia hijrah, anak-anaknya tentu belum hijrah atau istrinya juga belum hijrah. Jadi sangat berat baginya gitu ya merasakan bahwasanya dia sudah berubah tapi anak keluarganya belum gitu. Nah, jadi eh, ini sebagai cerita ya. Kenapa saya perlu menceritakan ini? Karena memang salah memahami bahwasanya harus sempurna seperti itu. Saya ini sudah berubah, anak istri juga harus berubah. Atau sebaliknya ya, suami saya juga harus berubah atau anak-anak saya juga harus berubah dengan segera gitu. Jadi ceritanya kayak gini, anaknya itu kan tidak terbiasa eh, ya, dengan lingkungan yang Islami lah. Maksudnya bapaknya sholat di masjid gitu ya. Anaknya juga bapaknya juga pengen anaknya sholat di masjid. Sementara anaknya selama ini jangankan sholat di masjid, kadang-kadang nggak disuruh sholat gitu ya. Nggak suruh sholat ya. Sekarang ini bapaknya baru sadar nih, ini kewajiban saya nyuruh anak saya sholat. Jadi karena anaknya tersebut tidak terbiasa, jadi bapak itu pagi-pagi sebelum ke masjid itu suruh anaknya, nak bangun sholat gitu kan, tapi anaknya nggak bangun, akhirnya bapaknya pergi. Pas pulang, dilihatnya anak masih tidur, sampai jam 9 jam setengah 10 masih tidur, diseretnya lagi gitu. Ya, dan ini sudah berkali-kali kan. Lalu dia marah. Akhirnya apa? Diusirnya anaknya tersebut. Ya, ini rumah bapak gitu ya. Selama dengan bapak, nggak boleh orang nggak sholat di sini. Gitu. Ya, anaknya pergi lah ya. Tapi akhirnya balik lagi. Cuman ketika konsultasi dia nanya, apakah saya salah, Ustaz? Nah, ini kenapa ini perlu kita bahas. Jadi Bapak Ibu rahimahullah suatu yang wajar ya. Kita itu kalau kita sudah hijrah, kita juga pengen keluarga kita hijrah. Ya, bahkan mungkin saya lah, misalnya saya sudah berdakwah, saya juga pengen anak saya berdakwah. Malu misalkan punya anak nggak mau berdakwah misalnya kayak gitu, nggak mau juga soleh. Itu suatu hal yang wajar gitu.
Tapi kita harus melihatnya bagaimana eh, hakikat kehidupannya ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Em, ya bahwasanya dalam syariat Islam, contohnya dalam didik anak ya, Rasulullah itu menyatakan bahwasanya suruhlah anakmu itu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Lalu pukullah dia kalau dia tidak sholat ketika umur 10 tahun ya. Atau ketika dia akil balik itu harus dipukul lagi. Dalam arti kata syariat mengatakan bahwasanya kalau anak tidak sholat, tidak ada namanya diusir ya. Dipukul. Ini kan nggak sholat dia sekali dipukul. Itu syariatnya. Dalam arti kata bahwasanya melaksanakan syariat, ya perintah syariat itu sama dengan perintah syariat yang lain. Apakah perintah menegakkan sholat, berpuasa, bayar zakat sama. Maka kita itu harus bersabar dalam melaksanakan syariat tadi. Nggak boleh mengusirnya ya. Artinya apa? Bahwasanya apakah eh, anak kita, istri kita, atau suami kita, atau keluarga kita itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus menghadapi ujian tersebut atau eh, ya bersabar dengan ujian, ya bersabar dengan ujian. Nah ini yang harus kita pahami, ya bahwasanya tadi ya Allah itu alazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, nanti akan kita bahas masing-masing ya. Jadi lihat luakum, bahwasanya Allah untuk menguji kamu, ini akan kita bahas. Jadi tidak harus sempurna kehidupan di muka bumi ini, karena memahami bahwasanya adalah sebagai ujian. Dan kalau kita nanti akan berbicara tentang masalah anak, keluarga ya, anak itu ada 5 tipe dalam Al-Quran ya. Ada sebagai qurrata ayun, ada sebagai musuh, ada sebagai ujian, ya. Ya ada 5 tipe ya. Jadi anak dan istri ya atau keluarga itu bisa sebagai ujian. Nah, ujian itu tidak boleh kita lari darinya gitu kalau boleh saya katakan. Ya, jadi kalau misalnya kita mengusir anak, berarti kita lari darinya. Dan sebenarnya kita salah memahami bahwasanya eh, ya harus dihilangkan ya, bukan seperti itu caranya. Oke. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah yang harus kita pahami ya, dunia ini ya bukan tempat kesempurnaan. Wah, istilahnya seperti itu. Jadi Allah ada mengatakan ya, dunia ini adalah ujian. Nanti kita akan tahu. Dalam Al-Quran itu banyak diceritakan. Ya, dunia ini bukan tempat kesempurnaan. Allah SWT berfirman ya, A'lamu ya atau ya'lamu annamal hayatad dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah aibu walahu, hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, wazinatu ya. Ya, wazinatu wa tafakhurun bainakum. Lalu perhiasan dan berbagai-bagian antara kamu. Ya, fil amwal ya. Tentang apa? Tentang banyaknya harta, lalu wal aulad dan anak. Jadi dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ya, orang berbangga-banggaan, pakai baju paling bagus, paling mewah, ya, flexing gitu. Itu hanya dunia kayak gitu. Ya, lalu Allah kasih perumpamaan kama sali goisin jabal kuffara nabatuhu ya. Itu seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani gitu. Ya, mengagumkan para petani. Lalu apa? Summa yahiju fatarahu musfarra ya, summa yakunu hutaman. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian dia menjadi hancur. Nah, itu perumpamaan dunia ini. Kelihatannya bagus, kelihatannya indah, ada harapan. Ya, jadi orang ketika hidup di muka bumi ini, saya nanti ya harus sekolah. Kalau sudah selesai kuliah, sekolah, saya nanti akan dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan nanti dapat keluarga yang baik. Saya nanti akan bikin rumah, akan bikin mobil, akan seperti itu. Itu anggapan banyak orang. Tapi yang dihadapinya adalah apa? Banyaknya ujian dan cobaan. Nah, itu ya. Maka kelihatannya indah gitu ya, mengagumkan, tapi kemudian dia hancur, tidak sesuai dengan harapan. Maka tidak sedikit orang yang kecewa dengan dunia ini. Ya,
itu bagi siapa? Bagi orang yang fokusnya kepada dunia gitu. Makanya Allah tuh mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurun. Ya, kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Jadi bukan tempat yang kita cari, ya. Tempat bukan tempat sempurna-sempurnaan gitu ya, membangga-banggakan. Nah, ini yang kita lihat nih, kalau lihat aja lah nanti ya, kalau kita misalkan ya, walaupun mungkin niatnya tuh baik ya, teman-teman apa namanya, reunian misalnya, ya, atau jangankan reunian, kumpul keluarga aja, pasti nggak apa terlepas dari masalah ya, eh, apa berbangga-banggaan, bermegah-megahan, ya perhiasan, ada mobil baru dan segala macam, tentang harta, mana bagaimana kerjanya kan ya, bagaimana anaknya segala macam. Nggak lebih dari itu ya. Dan ini semuanya melalaikan dari hakikat kehidupan kita di muka bumi ini ya. Dan banyak hal ini manusia yang tidak mengerti, tidak memahaminya ya. Kenapa saya bicarakan itu tadi? Itu sudah bagus ya, bapak-bapak yang tadi sudah hijrah, sudah bagus dia, tapi dia tidak memahami hakikat kehidupan ini, bahwasanya ya hidup ini hanyalah ya apa sementara, dia akan diuji ya. Dan nah, oleh karena itu mari kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Nah, itu persembahan yang terbaik ya, termasuk kepada anak dan keluarga kita ya, istri gitu ya. Oke, mari kita pahami yang pertama ya dari firman Allah tadi. Pertama, Bapak Ibu rahimakumullah ya, sebagaimana firman Allah tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata ya, Allah itu yang menjadikan mati dan hidup ya, liab luwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya mati dan hidup itu adalah kehendak Allah. Kita ini datang ya tanpa harus ada persetujuan dari kita. Saya lucu saja kalau ada orang bilang, saya ini dihadirkan muka kami tanpa ada persetujuan dari saya. Ya, Allah itu nggak adil misalnya kayak gitu. Siapa dia gitu? Siapa kita gitu. Ya, kita ini cuma makhluk. Ya. Beruntung kita dikasih eksis sama Allah, dikasih keberadaan. Masya Allah, itu bersyukur. Dikasih ada aja udah bersyukur. Lalu apalagi dikasih lagi kesadaran, ya, idra, dikasih pemikiran. Masya Allah, itu luar biasa itu. Ya, kasih pemikiran, dikasih idra. Ya. Nah, bahwasanya mati dan hidup itu adalah kehendak Allah. Allah berkehendak, dihadirkan kita, dikasih akal untuk berpikir. Nah, itu paling penting itu. Ya, nanti kita akan dipanggil, diambil lagi. Nah, oleh karena itu dikasih waktu kesempatan, terus kita memahami misi kita, kenapa kita hadir di sini. Karena waktu kita sebentar. Ya. Nah, di sana kita akan paham ya. Jadi sebagaimana Imam Tabari mengatakan bahwasanya ya Allah mematikan siapa saja dan apa saja. Lalu dia memberikan kehidupan pada siapa saja dan apa saja. Enggak waktu yang ditentukan karena dia Al-Khaliq. Ya, zat penguasa ya, yang berkuasa terhadap alam semesta, apalagi kita manusia ya. Kalau kita lihat Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwasanya alam semesta ini lebih lebih susah penciptaannya daripada manusia. Manusia itu lebih gampang penciptanya oleh Allah. Alam semesta itu lebih kompleks dia penciptanya. Jadi kita tuh harus tahu diri ya. Kita tuh dibandingkan alam semesta tuh kalah ya. Menghadapi gempanya, tsunami saja nggak ada apa-apanya kita ya. Itu manusia tuh kelebihannya dikasih akal oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita harus paham bahwasanya dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Nah, Ibnu Abbas mengatakan kematian akan ditemui dunia, sedangkan kehidupan hakiki itu di akhirat. Ya, jadi kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Berarti kata bahwa dunia ini bukan tujuan kita sebenarnya. Ya, Allah itu memang menentukan adanya kematian dan kehidupan dunia, namun Allah menjadikan dunia ini sebagai negeri kehidupan yang pasti akan binasa. Jadi memang ada kehidupan, tapi dia akan berakhir. Sedangkan Allah menjadikan negeri akhirat sebagai negeri balasan dan akan kekal abadi. Ya, jadi di sini kita akan memahami tugas kita. Kenapa kita hadir di muka bumi ini? Ya, untuk apa? Karena pada hakikatnya adalah untuk diuji ya. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Nah, dalam Al-Qur'an itu banyak tentang ujian.
Sebagaimana firman Allah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wasamarat." Ini yang paling banyak kita dengar kalau ada takziah ya. Wabasyiris sabirin, dan beri kabarlah kepada orang yang sabar. Jadi bahwasanya sungguh kata Allah. Jadi ada kata huruf taukid ya. La taukid. Sungguh kata Allah, kami akan uji kalian. Ya, dengan apa? Dengan ketakutan ya. Jadi yang pertama itu ada ketakutan Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, dan itu harus kita eh, kalahkan ya. Harus lulus ujian. Ketakutan ya. Jadi banyak orang diajak untuk ayolah ikut pengajian, takut ya. Ya soalnya emang ada ya pengajian yang sesat ya kayak Al Zaitun ya. Ya dan banyak lagi yang sesat yang lain. Tapi ya kita kan punya akal. Nah, dan kita punya Al-Quran. Masya Allah luar biasa ini. Ya untuk menangkal aliran sesat itu gampang. Kita punya akal, kita punya Al-Quran, kita pahami Al-Quran. Yang disampaikan sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Selesai ya. Kalau sudah melenceng gitu kan, ya enggak berarti. Ya berarti itu sesat. Ya sesat itu kan melenceng ya. Ya, enggak jalan yang lurus lagi. Maka Masya Allah ya. Ya, Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang enggak akan berubah ya. Ya, dan para ulama sudah menentukan bagaimana metodologi untuk memahaminya. Maka ada kaidah usul ya, maka keluar dengan hukum fikih ya. Dan uh, hadis Rasulullah itu sudah selesai dibahas, nggak ada lagi ada hadis yang baru gitu. Maka Islam itu sudah sempurna ya. Inama akmatul lakum dinakum kata Allah. Sehingga telah kami sempurnakan agama. Jadi sudah jelas agama itu nggak akan berubah. Kalau melenceng, ya berarti itu sesat. Ya, dan ini biar kita ini. Nah, rasa takut ini yang harus kita conquer terlebih dahulu. Takut hidup, ada orang takut hidup ya. Ya, takut menghadapi kematian, takut menghadapi masa depan gitu. Itu ujian pertama yang harus kita hadapi ya. Nah, itu dihadapi dengan akidah. Lalu nanti akan dikasih ujian-ujian yang lain. Ya, ya, apakah itu kelaparan, kekurangan harta, ya, ya atau kehilangan nyawa, atau masalah ekonomi, wasamarus itu adalah masalah paceklik ya. Apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Ya, kasih kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar ya. Nah, ini sambungan ayatnya. Allazina iza aswabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang apabila ditimpa musibah dia paham semuanya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nggak ada lagi yang lain. Ya, kita ini dihadirkan Allah untuk diuji tadi. Nah, itulah katakan oleh Allah eh, mereka itu adalah orang-orang ya yang berada dalam keberkahan wa ulaika humul muhtadun dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, Masya Allah. Jadi kita ini diuji, diuji ya. Nah, bagi seorang mukmin ya biar kita paham Bapak Ibu rahimakumullah, ujian ini tidak akan henti-hentinya. Ini dalam sebuah hadis ya. Dari Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya itu dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah bertanya kepada Rasulullah ya alaihissalam. Apa tanya beliau? Ainas asyaddu bala'an ya. Siapa manusia yang paling berat cobaannya? Para Rasulullah menjawab al-anbiya summa amsal ya. Fal amsal. Para nabi dan orang-orang yang semisal dengan mereka dan orang-orang yang semisal dengan mereka itu para nabi itu siapa? Orang yang menyampaikan risalah Rasulullah ya. Risalah Allah ya. Maksudnya agama Allah. Menyampaikan agama Allah berusaha menegakkannya itu para nabi ya. Itu paling berat cobaannya. Karena apa? Berhadapan dengan hawa nafsu manusia ya. Jadi kalau kita paham kenapa orang yang menyuruh kepada agama Allah itu susah gitu ya. Karena menyampaikan sesuatu eh, yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Karena agama ini bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Ya wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi'u ahwa'ahum kata Allah. Adalah engkau berhukum dengan apa diturunkan oleh Allah, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi perintah Allah itu ya bertentangan dengan hawa nafsu manusia, sanalah ujiannya nanti kita akan paham. Ya. Lalu orang yang semisal ya. Lalu kata Rasulullah ya, ar-rajulu ala hasabadinihi ya. Seorang diuji yang sesuai dengan kadar agama. Fa in kana dinuhu uh, sulban ya astadda bala'uhu ya. Jika agamanya kuat maka ujiannya akan berat. Wa in kana fi dinihi
ya riqah ya ibtuli ya ala hasabi dinihi ya. Apabila kadar agamanya lemah maka diuji dengan sesuai dengan kadar agamanya. Apa kata Rasulullah ini yang harus kita pahami? Ya, fama ya borahul bala'u bil abdi ya, tidaklah berhenti hujan itu pada seorang hamba apa hatta yatsruqahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah ya, sampai Allah membiarkannya berjalan ke bumi tanpa mempunyai kesalahan. Jadi ya pada hakikatnya bagi orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, maka dia akan diuji terus sesuai dengan masalah anaknya, ya. Maka datang ujian misalkan dengan masalah ekonominya, selesai dengan masalah ekonominya, datang lagi ujian dengan masalah lingkungannya, selesai dengan masalah lingkungannya gitu. Nggak akan ada berhenti itu ujian. Jadi biar kita paham. Jadi artinya ketika ada tadi bapak-bapak tadi yang mengusir anaknya itu, ya itu tidak bijak. Pertama tidak sesuai dengan syariah. Lalu apa? Dia berarti melepaskan diri dari ujian. Dan pasti akan datang ujian yang lain. Ya, pasti akan datang ujian yang lain. Makanya ya. Makanya kita harus paham dulu. Ya, ya paham dulu bahwasanya kita tuh tidak boleh lari dari ujian, tidak boleh lari dari masalah, terutama yang berhubungan dengan akhirat. Ya. Nah, kita ini harus paham juga. Jadi pertama ini ya bahwasanya ujian itu akan non-stop sampai kita akan meninggal. Kecuali orang yang diistidrajkan ya, itu lain lagi cerita. Kalau orang yang sudah kufur, benar-benar ada penentangan hatinya, dibiarkannya lagi sama Allah. Dan dia akan hanya mendapatkan apa yang dia usahakan di dunia ini. Di akhirat dia nggak akan dapat apa-apa. Ya, di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Maka orang-orang yang kafir, jelas-jelas kekafirannya kepada Allah, menentang Allah, marah kepada Allah, dibiarkan sama Allah. Ya, maka kalau dia usaha A, dia akan dapat A. Dia usaha B, dia akan dapat B. Dia membuat risiko A, dia akan mendapatkan risiko A. Kayak gitu aja, nggak ada. Ya, ya. Makanya bagi orang kafir, dunia ini segala-galanya bagi mereka ya. Mereka mengusahakan menghalalkan segala cara gitu. Ya itulah yang mereka dapatkan ya. Sampai dengan membunuh orang gitu ya, memanipulasi banyak hal lah ya. Karena berpikir kalau nggak begitu nggak akan dapat. Nah, itu orang yang tidak memahami adanya hari hisab ya. Kecuali bagi yang istidraj. Oke. Nah, bagi kita harus paham Bapak Ibu rahimakumullah bahwasanya ujian yang pertama, nah ini biar nggak salah paham, itu adalah perintah dan larangan. Gitu. Ini ujian yang pertama dan ini banyak kita yang tidak lolos. Apa kata Allah? Inna khalaqanal insana min nutfatin amsaj. Kata Allah, ya kami telah menciptakan manusia dari ya setetes mani yang bercampur, maksudnya bercampur antara yang laki-laki dan perempuan ya, antara sperma dan sel telur ya, sehingga menjadi manusia. Tujuannya untuk apa? Napetalihi. Kami uji dia dengan perintah dan larangan itu pertama. Jadi ada ujian perintah dan larangan, ujian ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita tidak taat kepada Allah, ada perintah Allah dalam Al-Quran, banyak perintah Allah ya. Nah, Allah menyuruh kita untuk melaksanakan secara kafah keseluruhan, nggak boleh sebagian-sebagian gitu. Ya, berarti kita nggak lolos. Ya, makanya banyak dari kita ya bagi yang tidak taat akan mendapatkan ujian yang lain ya nanti akan ada ininya ya. Tapi insya Allah bagi yang taat dia akan dimudahkan oleh Allah ya, dimudahkan oleh Allah, diberikan kebaikan-kebaikan ya, kan itu bagi Allah ya. Bagi siapa yang bertakwa maka Allah akan uh, mudahkan baginya, akan memberikan dia rezeki dari jalan-jalan yang tak terduga. Nah, cerita rezeki dari jalan tak terduga itu seperti suatu keajiban pada saat sekarang ini. Kalau kita mendengar ada orang cerita, wah saya cerita kak gini kak gini. Ya, sementara itu ketaatan itu sebenarnya suatu hal yang lumrah saja yang harus dilakukan oleh seorang hamba ya. Berikutnya apa ya? Ya, ujian kebaikan dan keburukan. Ya, ya, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap berjawa itu pasti akan mati kata Allah. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan ya. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, surah Al-Anbiya
ayat 35. Jadi ya ujian berikutnya itulah keburukan dan kebaikan. Jadi ada orang-orang yang tadi ya misalkan ini ya eh, eh, apa eh, tidak taat gitu ya, maka mungkin diuji dengan keburukan sesudah itu gitu. Kenapa ya? Biasanya keburukan tersebut ya itu la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali, agar ingat kepada Allah. Nah, biasanya sesudah itu bagi yang taat diuji dengan kebaikan. Tapi tetap dalam ketaatan diminta oleh Allah. Ya, nah, ini yang ujian kebaikan tuh banyak yang gagal juga. Ya, ketika dikasih kebaikan, ya eh, itu banyak yang gagal. Karena itu lebih menipu. Ya, banyak orang menyangka ketika mereka dikasih ujian kebaikan, mereka menyangka bahwasanya Allah ridho dengan mereka, belum tentu gitu. Ya, karena diminta tetap ketaatan. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Ya, ada orang yang dimudahkan rezekinya, ya malah bermaksiat seperti. Jadi dulu ketika dia sebelum ketika diuji dengan rezeki ekonomi dia begitu taatnya. Tapi ketika sudah dia taat dia bermaksiat dan itu berarti gagal dalam ujian. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Jadi apa intinya kenapa saya perlu menceritakan masalah ujian ini biar kita paham bahwasanya hakikat kehidupan kita ini akan diuji oleh Allah secara terus-menerus. Ya. Maka kebaikan itu adalah dalam menghadapi ujian. Contoh ya apa ada tadi bapak-bapak tadi ya, kebaikan dia itu adalah membangunkan anaknya setiap hari gitu, walaupun anaknya nggak sholat-sholat, lalu memukul memukul dia, ngasih peringatan ya. Ya, ya memukulnya kan tuh terserah dia lah ya. Ya, tapi yang jelas tidak inilah memberikan ini ya kepada anaknya gitu, untuk sholat. Jadi kayak itu ya. Sama juga kalau misalnya kita punya istri atau suami, ya mengingatkan terus setiap hari. Di sanalah kebaikannya, ya. Salah kebaikan yang sebenarnya, ya. Jadi kita jangan ini ya, saya jangan menjustifikasi, ya. Kita bahwasanya semua harus sempurna ya. Jadi banyak dari kita itu yang misalkan ya, tadi yang bapak-bapak tadi mungkin dia melihat tuh ada ustadz yang punya anaknya sekolah di Mesir, ada yang anaknya yang soleh, macam-macam lah cerita. Itu kan penampakan dari luar saja sebenarnya. Yang ustadz tadi itu mungkin ya mungkin karena dia dulu sudah belajar agama lebih dari awal, ketika dia paham anaknya harus sekolahkan agama juga, dia mensekolahkan anaknya agama. Sementara bagi yang baru hijrah kan dulu tidak paham. Ya. Tapi yang ustadz ini ada lagi ujiannya yang lain gitu. Ya, ada lagi ujian yang lain gitu. Dan itu mungkin lebih berat lagi dan kita tidak boleh ya eh, apa menjustifikasi keadaan seseorang tersebut dengan apa yang nampak di depan mata kita gitu. Karena kita akan diuji secara terus-menerus. Nah, kebaikannya itu sebenarnya di mana Bapak Ibu yang mengkelah di dalam melaksanakan semua ujian itu tadi. Ya, dan itu bukan keburukan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang diuji, apakah itu dengan sakit, ya, apakah itu dengan anaknya yang susah untuk taat, gitu ya, tapi dia sabar terus-menerus, maka di sanalah kebaikannya. Ya, maka kata Allah, wabasyiris sabirin, kasih gembiralah ya, ya, kasih kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Ya, dan bagi orang yang sabar tersebut benar-benar sabar di dalam kata tetap di dalam ketaatan, di dalam menasihati, di dalam mengingatkan anak-anaknya, di dalam memukul anaknya kalau nggak sholat, pahala yang tak terbatas. Ya. Di mana ya landasannya ini ya bahwasanya ya Ibnu Abbas itu pernah berkata ya kepada Atta bin Abi Rabah ya tentang seorang wanita penghuni surga. Ya, mau ditunjukkan nggak? Lalu dia berkata, ini nih orangnya yang berkulit hitam. Ya, telah datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku berpenyakit ayan atau epilepsi. Yang bila kambuh maka tanpa disadari auratku terbuka dan doakanlah supaya aku sembuh. Maka Rasulullah SAW menjawab, jika engkau kuat bersabar, engkau akan memperoleh surga. Namun jika engkau ingin
ya, aku akan berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkanmu. Maka dia berkata, aku akan bersabar. Kemudian dia berkata, sungguhnya aku bila kambuh maka tanpa disadari auratku terbuka, maka mintalah kepada Allah supaya auratku tidak terbuka. Ini permintaan beliau ya, wanita tersebut. Ya, karena kalau dia sakit ayan atau epilepsi, itu dia lupa gitu ya, auratnya terbuka. Dia minta didoakan supaya tidak terbuka. Maka didoakan oleh Rasulullah. Tapi apa? Dia menghadapi ujiannya dengan sabar. Ya. Nah, inilah hakikatnya kehidupan kita Bapak Ibu rahimakumullah. Kita akan dikasih ujian oleh Allah. Nggak ada nama tadi yang sempurna ya. Dunia itu hanya eh, itu tadi ya. Kelihatannya indah, tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Nah, ya kalau kita paham ini, ya kita akan bersabar terhadap setiap ujian dan kita akan dikasih ujian lagi oleh Allah. Maka kita nggak akan cemas ya, nggak akan takut ya. Jadi ujian pertama tadi masalah al-khauf ya, masalah ketakutan itu kita akan lolos kalau kita memahami ini. Ya, ya tidak sedikit dari kita tersebut yang putus asa lah ya, putus asa ya, salah paham terhadap Allah gitu ya. Ya karena apa tadi? Karena landasannya adalah dunia. Ya bahkan dalam masalah kesolehan pun juga landasannya dunia, bukan karena Allah. Nanti kita akan paham ya ahsanu amala itu apa gitu. Ya, ingin dianggap soleh sama orang banyak, ingin dianggap keluarga soleh oleh orang banyak. Saya ini sudah soleh, anak-anak istri saya sudah soleh juga. Tidak itu sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah kesolehan tersebut adalah bagaimana kita terus-menerus memperbaiki. Nah, memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki keluarga kita. Karena apa? Karena perintah Allah yang melaksanakan syariat. Disinilah munculnya yang disebut dengan ahsanu amalaya. Bagi yang paham ya, bahwa kehidupan ini sementara, ya lalu ini hidup ini adalah ujian, ya bukan tujuan hidup ini ya, bukan tempat hidup. Maka kita harus mempersembahkan amal yang terbaik, amal yang terbaik dalam segala hal. Ya, nah, yang paling baik amalnya, ya, itu adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Ya, ikhlas dan benar. Ini kita pernah sudah bahas, tapi ini sangat penting sekali kita ulang-ulang lagi. Karena banyak yang salah paham. Ya, bilang ikhlas, tapi ketika ada perintah Allah, ya, sesuai dengan syariat, dia malas melakukan. Saya nggak mengajak orang dakwah ya. Kita berdakwah. Jangan mengajak orang dakwah, mengajak orang mengaji aja susah zaman sekarang. Saya ada kegiatan menguji setiap Jumat, itu saya panggil kontakan, ayo makan, ngopi, diskusi gitu. Alhamdulillah ada juga yang hadir. Ya, bagi yang sudah hadir sekali dua kali itu nyandu mereka. Tapi yang baru awal-awal itu takut ya. Ya, gampang ya. Saya sudah bilang ada Al-Quran, ada As-Sunnah, buka itu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ya, jadi ikhlas dan benar ya. Ya, apabila ya amal dilakukan dengan ikhlas, namun tidak sesuai dengan ajaran Nabi ya. Ya, jadi yang benar itu adalah sesuai dengan As-Sunnah ya. Maka amal tersebut tidak akan diterima. Begitu pula apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran beliau namun tidak ikhlas, amalan tersebut juga tidak akan diterima. Jadi kalau orang nggak ikhlas, ya nggak akan diterima. Ya, dia kalau bukan karena Allah, ini perintah Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan Allah itu sayang kepada dia, gitu ya, yang akan diterima. Jadi amal yang diterima itu adalah ya yang ikhlas, ya karena Allah dan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ya, ikhlas karena Allah itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan dalam menjalankan ketaatan ya. Lalu membersihkan perbuatan dari mencari pandangan manusia. Bagaimana firman Allah ya? Wa'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Ya, sembahlah Allah gitu ya. Ya, jadi sembahlah Allah dengan ikhlas di dalam melaksanakan agamanya atau wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a ya, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Dia nggak boleh dengan sesuatu apapun, bahkan dengan hawa nafsu kita sendiri itu nggak boleh. Ya makanya eh, kita itu ya karena Allah atau karena hawa nafsu ya. Jadi perintah Allah kan tadi itu ya.
bertentangan dengan hawa nafsu. Dan itu memang fitrahnya manusia itu. Hawa nafsu itu eh, secara dasarnya itu ya tidak salah ya fitrah ya. Tapi dia bisa dibentuk. Nah, maka ada ya, nafsul mutmainnah bisa dibentuk. Kenapa? Karena manusia punya pemahaman, punya akal, punya akal karena manusia punya akal, lalu dia punya pemahaman yang benar, maka ya hawa nafsu tadi bisa tunduk sesuai dengan pemahaman yang benar tadi. Itu bisa dia. Ya, maka ada nafsul mutmainnah, ya nafsu yang patuh dia. Ya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi harus membersihkan perbuatan dari mencari pandangan manusia, ya. Lalu membersihkan amalan dari setiap noda atau penyakit hati, gitu, ya. Itu, dan kita harus paham itu ya dengan was-was ya dari was-was dari setan ya. Jadi setan itu hadir terus ya di dalam hati kita. Nah, sebenarnya kalau kita paham atau sadar bahwasanya ya, kita ini punya keinginan, lalu ada was-was atau bisikan-bisikan, ya maka kita harus memahami apa sih yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita perlu pengetahuan itu. Pasti syariat Islam itu. Ini benar nggak ya? Nah, itu landasan kita terus. Jadi apa yang jadi bisikan hati, kita kasih standarnya itu adalah syariat Islam ya. Ya. Apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, lalu kita ikuti, lalu kita latih terus menerus, Masya Allah. Nah, itu akan menjadikan nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah. Ya, hanya untuk Allah itu adalah ya ya perlu persembahan, apakah itu biasa-biasa saja atau yang bagaimana. Nah, itu ya. Jadi kalau mau hanya untuk Allah, ini persembahan hanya untuk Allah. Jadi mukhlisina lahuddin ya, ikhlas karena Allah. Nah, persembahan seperti ini apakah yang biasa-biasa saja minalis atau asal-asalan ya, atau yang khusus, yang berkualitas istimewa dan optimal. Nah, disinilah munculnya yang disebut dengan ahsanu amala. Jadi amal yang ahsanu amala, ikhlas karena Allah, diperuntukkan untuk Allah untuk mencari ridhonya, apakah itu yang asal-asalan atau yang berkualitas, ya, ya. Nah, mari kita pahami ya bahwasanya ketika kita mempersembahkan sesuatu yang khusus bagi orang yang dicintai, biasanya kita memberikan yang terbaik, ya, yang istimewa, bukan yang biasa-biasa saja, apalagi yang berkualitas buruk. Nah, seorang yang ikhlas itu mempersembahkan amalnya hanya untuk Allah. Ya, dia mempersembahkan amal yang terbaik dan istimewa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita agak lama sedikit untuk hari ini ya, nggak apa-apa ya Pak Ibu Rahimahullah ya. Biar selesai. Ya. Jadi apalagi ini untuk Allah pasti yang terbaik dan istimewa. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kalau kita sudah sampai tadi ya, kita ini diuji ya, hidup ini sementara ya akan dihisab nanti oleh Allah. Ya, Allah melihat mana ahsanu amala. Masya Allah ya, ahsanu amala berarti amal yang terbaik. Dan itu terlihat dari seluruh tingkah laku kita. Ya, Imam Hakim ya meriwayatkan pada zaman Nabi, para sahabat sering kali membawa buah kurma yang baru mereka petik untuk dibawa ke masjid supaya dimakan oleh fakir miskin. Pada suatu hari, salah seorang dari mereka membawa buah kurma dengan kualitas yang rendah ke masjid. Pemberian yang tidak berkualitas ini ditegur oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ini masalah pemberian yang terbaik ya. Apa firman Allah? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Orang orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Wala tayammamu al-khabitha minhu tunfikuna ya, ya dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya, gitu kata Allah. Walastum ya bi akhizihi illa antuk midu fih ya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya ya, melainkan dengan memicikkan mata terhadapnya ya. Ya kita, ya nggak kita makan baru kita kasih gitu ya, bukan kayak gitu memberikan pemberian itu di dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jadi apalagi untuk agama ini gitu dikecam oleh Allah, untuk Allah ya.
dalam masalah sholat, pakai baju asal-asalan, kan misalnya sholat itu asal-asalan, nggak sedikit kita ada sholat asal-asalan, ya, lalu cepat-cepatan gitu, ya, melepaskan kewajiban saja, nggak sedikit, ya. Dalam berinfak pun juga, misalnya seperti memberikan juga seperti itu. Memberikan itu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bagi yang ikhlas kepada Allah itu dia nggak akan mudah kecewa ya. Ketika amal dilakukan hanya untuk Allah, lalu tidak mendapatkan respon atau direspon negatif oleh manusia, ya, dan itu akan tetap beramal yang terbaik kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun, ya, karena dilakukan hanya untuk Allah, semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak mudah kecewa, dikecam atau apapun ya. Misalkan ketika kita rajin salat duha, tapi rizki masih tetap terasa sempit, kita tidak kecewa. Karena salat duha kita itu kerjakan ikhlas karena Allah. Ya, nilai perbuatan itu, nilai salat itulah nilai ruhiyah ya, bukan materi. Atau misalkan ketika kita sudah ikhtiar maksimal menjemput rezeki, tapi tidak mendapatkan hasil, nggak akan kecewa juga gitu. Karena mencari rezeki adalah kewajiban yang kita tunaikan ikhlas karena Allah. Ya. Nah, banyak hal ya, contoh ya, dalam masalah sikap yang terbaik ya dalam Islam itu ya bersikap yang terbaik kepada musuh. Jadi dalam Islam kita tuh nggak ada tuh yang namanya menyiksa musuh ya, sebagaimana orang-orang kafir ya. Ya kalau di Eropa itu ada apa eh, apa namanya chamber penyiksaan ya, ruangan penyiksaan. Nggak ada gitu. Ya dalam perang pun kita bagaimana mereka tuh mati secara cepat. Ya itu perintah Allah. Jadi kita tidak akan ada yang namanya menyiksa musuh. Kalau kita tertawa, kita perlakukan mereka dengan baik. Ya, berbeda dengan orang kafir. Mereka siksa ya, sakit hatinya ya. Macam-macam lah, jarinya dipotong, dikasih asam dan segala macamnya. Kita tidak, insya Allah. Kepada hewan pun, Masya Allah ya, bersikap yang terbaik kepada hewan sembelihan. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik, ya, ihsan atas segala sesuatu. Ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah mewajibkan segala sesuatu. Ya. Nah, fa iza qataltum fa ahsinu kitlah ya. Jika kalian membunuh ya, maka berbuat islah dalam cara membunuh ya. Lalu apa? Wa iza uh, sabahtum ya, jika kalian menyembelih ya, maka fa ahsinu uh, zibah ya. Ya, maka berbuat islah dalam cara menyembelih ya, Masya Allah ya. Saya alhamdulillah dipercaya untuk menyembelih sapi. Ya, karena kebetulan dikasih parang sama guru saya ya. Yang itu sangat tajam sekali. Itu saya asah terus. Itu benar-benar harus setajam-tajamnya. Jadi saya sampai berguru ya. Berguru untuk mengasah ini parang ya. Jadi alhamdulillah kemarin menyembelih 16 sapi. Itu dipercayakan oleh masjid kepada saya walau alam bisawab. Karena yang sebelumnya itu menyembelih itu pisaunya itu jadi sampai kayak gini-gini. Kita alhamdulillah menyembelih sekali gitu. Nah, itu karena perintah ini ya, berbuat ihsan dalam menyembelih. Ya, sebelum menyembelih itu dibujuk-bujuk sapinya. Insya Allah ya. Kemudian itu ngomong sama sapi kayak gini. Ya, insya Allah nih masuk surga gitu ya. Daripada kamu ngunyah-ngunyah aja di muka bumi. Tangga mana gitu. Ya, itu, tapi itu poinnya seperti itu. Karena kasihan sama sapinya ya. Kita sembelih ya. Untuk kita makan lagi, Masya Allah ya. Tapi itu perintah Allah ya. Untuk menyembelih, Masya Allah. Kemudian apa? Bersikap yang terbaik kepada orang-orang yang terdekat ya. Ya, jika kepada musuh dan hewan sembelih kita perintahkan berbuat baik, apalagi kepada orang yang terdekat. Nah, ini ya harus sikap terbaik dari kita gitu. Apakah istri, suami, anak, orang tua, tetangga, kerabat, guru, sahabat dan lain. Ya, itu mereka lebih berhak lagi mendapatkan amal terbaik. Maka sama anak itu jadi nasihati baik-baik mereka. Ya, nah sholatlah jangan diseret dari tempat tidur. Gitu. Lalu apalagi diusir ya. Kan saya tadi bilang sama beliau, syariatnya Pak disuruh kalau nggak mau suruh dipukul. Kamu ini ya, ini syariat Allah nih ya. Kamu nggak mau salat, udah tuh sekali nggak salat. Sekali lagi, pukul lagi. Ya 5 kali dalam sehari mana kuat dia. Ya, ya. Undang dia makan. Traktir dia bilang kamu tuh harus sholat. Ya kayak gitu. Dia kan pelakukan dia sebagai raja.
Itu ya. Seperti kita memperlakukan seorang raja lah atau perdana menteri gitu ya. Ya, lebih yang terbaik lagi gitu. Ya, apapun respon mereka gitu, amal terbaik tapi kita berikan karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih makanya ya kenapa sebagian orang yang hijrah tersebut tidak bisa membawa anak dan istrinya ya, atau orang tuanya gitu. Ya karena tadi tidak dengan ahsanu amalah. Ya, bukan Anda bilang Bapak sudah kafir misalnya itu auzubillah. Ya. Enggak seperti itu caranya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, jadi memang harus dengan ahsanu amalah. Saya sebagai cerita ya, Bapak saya itu dulu pengusaha kan, beliau itu riba. Alhamdulillah ketika eh, dulu tahun 98 itu habis semua hutang beliau ya, habis sama sekali. Tahun 2000 pas saya pulang ya bersama di rumah sama beliau tuh, alhamdulillah nggak ada hutang lagi. Satu berpikir ya tapi beliau masih pengen juga hutang ya. Satu berpikir bagaimana ngasih tahu beliau cara untuk supaya jangan ngutang lagi. Itu saya pijit kaki beliau ya. Beliau sering dipijit kaki beliau diurut ya. Habis maghrib lalu cerita gitu. Diskusi sampai jam 11 malam, 12 malam tentang haramnya riba. Lama waktunya, berminggu-minggu. Ya, sampai beliau nggak mau minjam sama sekali gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi nggak bilang Bapak ini berdosa terhadap riba nggak kayak gitu cara. Dibujuk, di ini. Kayak gitu kita apalagi sama orang tua kita ya. Harus kita rendahkan diri kita di hadapan mereka. Nah itu ahsanul amal. Nah sebagai cerita aja, walau alam bisa biasa banyak kekurangan juga. Tapi saya karena ini perintah ya, saya mencoba melaksanakan. Saya kalau nggak berguru pula nggak akan paham juga Bapak Ibu dan sama aja gitu. Nah, eh, ya dan ini ada perintahnya oleh Rasulullah ya kepada orang-orang yang terdekat. Nah, jadi akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna keimanan seorang mukmin itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Wahkiyarukum khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, dalam Islam yang diminta itu adalah kualitas bukan kuantitas. Ya. Ya, jadi lihat luakum ayukum ahsanu amala itu bukan dikatakan yang paling banyak, tetapi yang paling banyak paling baik amalannya. Ya. Sehingga dituntut dalam beramal adalah kualitas. Ya, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi bukan kuantitasnya. Nah, kualitas bukan kuantitas ya sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya. Ini Rasulullah pernah bersabda bahwasanya kata Rasulullah ya, sabaqa dirham ya mi'atal alfi dirham ya. Satu dirham dapat mengungguli 100 dirham. Lalu mereka bertanya, eh wa kaifa ya, bagaimana bisa kayak gitu ya Rasulullah? Ya Rasulullah bercerita gini ya, ada seorang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Jadi dia 50%-nya disedekahkan, satunya lagi buat dia. Tapi ada orang memiliki harta yang banyak sekali yang mengambil kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Dia punya miliaran, tapi yang disedekahkannya sedikit-sedikit. Maka yang 1 dirham tadi mengalahkan yang 100.000 dirham. Ya. Nah, kalau para sahabat itu, Bapak Ibu yang mengetahui itu memang banyak-banyak hartanya. Nanti kita akan lihat ya, yang mereka sedekahkan ya. Ini ya, nah berarti kita kualitas dan kuantitas terbaik. Abu Syaibah mengutip hadis Ikrimah mengatakan bahwa Abu Hurairah mempunyai seutas benang dengan bundalan 1.000 buah. Ia baru tidur setelah berzikir 12.000 kali. Ya, jadi kalau ada yang bilang oh, nggak boleh zikir banyak-banyak itu salah paham ya. Nanti kalau kita mau belajar fikih lebih lanjut lagi kita bisa belajar kaidah usul bagaimana cara memahami ya perintah-perintah ya, apa syariat itu dengan benar ya, jangan asal bilang halal haram saja gitu. Ja'far bin Burkan berkata telah sampai berita kepadaku bahwa Abdurrahman bin Auf membebaskan 30.000 rumah. Ya, jadi kak gini para sahabat ya. Jadi banyak-banyak mereka dengan kualitas yang terbagus. Abdurrahman bin Auf bersedekah pada masa hidupnya ya sebanyak setengah hartanya. Itu 4.000 dinar. Jadi beliau punya 8.000 dinar, 4.000 dinar beliau sedekahkan. Saya peninggal beliau, Abdurrahman bin Auf menyediakan 40.000 dinar ya setara dengan 17 kilogram emas. Membiayai perbekalan perang di jalan Allah sebanyak 500 ekor kuda dan kemudian membiayai perbekalan perang di jalan Allah sebanyak 500 ekor unta.
Ya, dan mayoritas kekayaan beliau berasal dari perdagangan ya. Nah, Imam Malik bin Anas ya selalu istiqomah selama 60 tahun melakukan puasa Daud, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Dan setiap hari beliau salat 800 rakaat, maksudnya salat sunat ya Bapak Ibu rahimahullah. Ya. Dan Abdullah putra Imam Ahmad bin Hambal ya berkata, ayahku melaksanakan salat dalam sehari sebanyak 300 rakaat ketika beliau sakit karena dicambuk penguasa zalim dan mulai lemah. Dalam sehari semalam beliau melakukan salat 150 rakaat, sementara usia beliau sudah mendekati 80 tahun. Ya. Nah, itu bagaimana ya amal yang kualitas dan kuantitasnya itu terbaik, ahsanu amala. Nah, caranya adalah dengan ikhlas. Dan ya ikhlas tersebut yang membersihkan diri dari penyakit hati. Apa aja penyakit hati? Yang pertama itu ria. Ria itu melakukan ibadah dengan tujuan dilihat oleh manusia. Ya, sehingga orang yang ria itu mencari penganggungan, pujian, harapan atau rasa takut terhadap orang yang dia berbuat ria karenanya. Ya. Kemudian sum'ah, amal melakukan agar dalam rangka agar didengar oleh orang lain. Nah, bahaya ria, ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ya, sebagaimana firman Allah ya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah di hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian ditimpa hujan lebat, lalu yang menjadikan bersih tidak bertanah lama, tapi tidak ada bekasnya. Dia amal kita tuh hilang karena ria. Nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi orang yang merugi gitu. Ya, dan mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Dan kita itu bisa masuk neraka karena ria. Dan ini sudah ada ceritanya. Pernah saya sampaikan dahulu ya. Ada orang mati syahid masuk neraka karena ini disebut pemberani. Ada pengajar Al-Quran masuk neraka karena ini disebut mahir membaca Al-Quran. Ada hartawan yang suka berinfak masuk neraka karena ini disebut dermawan ya. Di Yaumul Hisab nanti Allah hadirkan tiga orang ini. Lalu ditanya gitu. Dan nikmat yang aku berikan gitu ya. Apa yang kau lakukan? Ya, orang mati syahid bilang, saya ini berjihad karena Allah. Maka Allah bilang, kazab atau engkau berdusta dan seterusnya ya. Lalu dilempar ke dalam neraka. Lalu bahaya sum'ah ya. Ini barang siapa memperdengarkan amalnya ke orang lain agar orang tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di tengah-tengah hambanya. Allah rendahkan dia dan menghinanya. Jadi kalau amal tersebut diperdengarkan, ya. Kemudian amal yang tertolak, ya. Barang siapa ya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintah kami, maka dia itu rad. Apa itu amal yang tertolak? Ya, tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu yang ya. Abu Burdah yang merupakan paman dari Al-Bara' bin Azib dari jalur ibunya berkata, wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum salat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari untuk makan dan minum. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu, aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku salat Idul Adha. Apa kata Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah? Syatu ya lahmin ya. Syatu lahmin ya. Kambingmu hanyalah kambing biasa. Yang dimakan dagingnya bukan daging kurban. Ya, jadi sholatnya terpisah-pisah, pakai kursi, ada perempuan jadi imamnya ya nggak diterima gitu. Sesat. Nah, itu sesat itu. Ya, yang pada saat sekarang ini sengaja dipelihara ya. Jadi memang sistem sekarang ini Bapak Ibu Limakumullah adalah sistem yang bertentangan dengan Islam, ini harus kita paham. Dengan Islam tujuannya apa? Menjauhkan umat dari Islam. Kalau yang benar dilarang, ya radikal dan segala macam yang sesuai dengan sunnah ya. Tapi kalau yang bertentangan sengaja dipelihara, kan sampai sekarang nggak dibubarkan ya pesantren sesatnya gitu ya. Jadi beramal sesuai tuntunan Nabi ya, apapun posisi kita, amal yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Pemimpin masyarakat harus beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pemimpin usaha atau pekerja harus beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Pemimpin keluarga juga harus beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nah, tadi saya bilang di awal-awal, ya mendidik anak tersebut bukan mengusirnya, ya,
Kalau nggak mau sholat ya dipukul. Nah, itu istri dan anak harus beramal juga dengan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Imam Malik berkata, ya sunnah Rasulullah SAW itu ibarat perahu Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang menaikinya akan selamat, sedangkan yang tidak ikut bersamanya akan celaka atau tenggelam. Ya, jadi aliran sesat itu ya akan celaka. Ya. Sengaja merusak, dibikin-bikin orang assalamualaikum dia alaihim atau apa-apalah. Ya, jadi Bapak Ibu yang rahimahullah ya terakhir ya. Jadi harus kita paham ya, ya amal yang diterima dan amal yang ditolak. Ya, orang kafir pasti tertolak lah. Jadi orang kafir itu pasti tertolak. Ya, saya pernah pernah tanya kepada guru saya, pernah berkomentar. Saya kayak gini ya, orang kafir tersebut dia tidak harus bayar zakat di dalam sistem Islam ya. Dia cuman jizyahnya itu sedikit flat. Sementara umat Islam itu 2,5%, makin banyak hartanya, makin banyak zakatnya. Ya, eh, lalu dia dilindungi. Saya bilang beruntung jadi orang kafir. Guru saya bilang enggak lah, dia mau masuk neraka. Gitu. Apa untungnya? Ya, pasti tertolak. Nah, bagi yang Muslim, tidak ikhlas, tidak benar, pasti tertolak. Ya, tertolak, nggak ada gunanya. Ya. Ikhlas tapi tidak benar, tertolak juga. Tidak ikhlas tapi benar, tertolak. Ya, tidak karena Allah ingin mendapatkan dari manusia. Yang diterima itu adalah ikhlas dan benar. Nah, itulah yang ahsanu, yang amala, yang harus kita berikan yang terbaik kepada Allah. Ya, dalam hal apa saja. Demikian tausiah kita ya pada pagi hari ini, kajian kita. Silakan kalau ada pertanyaan.